Tuhan kan menuntunmu, sadarilah masa berganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, ya. Di tema kali ini dalam pendampingan individu yaitu refleksi awal terkait kompetensi konduktabilitas. Tapi fokus nanti di pendampingan ini yang pertama yaitu apa saja itu ya proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir. Di 1 bulan terakhir ini proses apa yang Ibu jalankan? Prosesnya sangat panjang, mulai dari awal kita sebetulnya tidak punya pandangan guru penggerak ini seperti apa. Jadi ketika saya masuk ke dalamnya ternyata wah ini melebihi beban seperti itu. Jadi panjang sekali prosesnya, mulai dari kita loka nol, kita diberikan pengarahan, artinya untuk menyatukan satu pikiran ya, untuk mengosongkan pikiran kemudian menyatukan satu pemikiran. Kita mulai diajarkan untuk bagaimana caranya mengerjakan LMS seperti itu. Kemudian tugas-tugasnya itu sudah tersedia dengan jelas dengan merdekanya ya Pak, mulai diri, benar-benar merdeka alurnya. Ditambah lagi juga kita belajar mandiri, terutama yang daring. Jadi selain di LMS kita diajarkan juga untuk belajar dengan metode daringnya itu ya, tantangannya ya luar biasa sekali Pak, karena kita harus on kamera, kemudian posisi keluarga juga ada di rumah sehingga kadang mengganggu dan sebagainya. Cuman alhamdulillah saya juga bisa memberikan perhatian kepada keluarga sehingga kegiatan daring juga bisa berjalan lancar. Nah, kemudian juga yang tak kalah pentingnya itu dari kegiatan guru penggerak ini, saya belajar menggunakan berbagai macam aplikasi yang sebelumnya mungkin saya hanya satu aplikasi ini dituntut. Jadi yang wes lah nggak usah pakai ini, ternyata harus gitu, dan itu harus dokumentasi Pak yang lebih jelas. Karena jujur saja Pak, selama ini ketika saya melakukan berkegiatan apapun kegiatannya itu sudahlah nggak usah difoto ngapain kita kan. Nah ternyata foto-foto dan dokumentasi itu sangat penting sekali gitu. Itu banyak amal Pak yang kami peroleh. Di proses yang sudah Ibu lakukan dalam 1 bulan terakhir sudah tadi Ibu sampaikan ya berliku-liku, tapi dukungan semangat juga dari diri sendiri yang muncul dari dalam sendiri itu juga penting ya, bukan dari dorongan orang lain, tapi muncul dari diri sendiri. Baik Bu, ya apa yang telah Ibu lakukan sebagai capaian selama 1 bulan terakhir? Banyak hal Pak. Mulai yang pertama itu saya, karena ini dipaksa, memang betul-betul dipaksa ya Pak ya. Jadi yang seperti yang pertama itu saya harus mengerjakan kegiatan LMS itu sesuai dengan due date-nya Pak. Jadi seperti yang pertama-tama itu modul 1.1 ya Pak, tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, ternyata makna yang terdalam menjadi seorang pendidik itu luar biasa sekali. Jadi mulai dari situ sebetulnya sudah kita lakukan, cuman ada beberapa part atau bagian yang memang harus kita tambahkan untuk pengembangannya. Dan biasanya itu yang sudah saya lakukan adalah memang menuntun Pak. Cuma ada beberapa langkah seperti ice breaking. Nah itu memang saya hindari awalnya. Mengapa saya hindari? Karena di awal konsep saya mengajar itu adalah bagaimana caranya materi itu nyampe ke anak dulu, karena hanya ice breaking itu kan permainan. Nah, padahal ternyata dari filosofi pemikiran Ki Hajar di modul 1.1 itu bahwa permainan itu penting sekali. Karena apa? Ketika kita mau menjejali ilmu ke dalam anak itu, maka hal yang pertama itu adalah bagaimana menarik respon anak
itu supaya senang terlebih dahulu. Bukan kita memberikan materi, pokoknya kamu harus tahu, tidak seperti itu ternyata. Dan banyak belajar sekali dari kegiatan di modul 1.1 untuk bisa menjadi seorang guru yang lebih baik, yaitu memang betul-betul menuntun pada anak, menghamba pada anak dengan pelajaran disesuaikan dengan usia anak pada saat itu. Jadi modul 1.1 yang kemarin dari filosofi pemikiran dari Bapak KD itu akan terkoneksi dengan modul 1.2. Jadi nilai dan peran nantinya bergerak. Baik itu. Terus bagaimana dukungan dari ekosistem? Untuk dukungan itu sangat luar biasa Pak, ditunjukkan terutama dukungan dari kepala sekolah, yaitu Bapak Muhammad Sulaiman SPD MSI. Beliau mulai dari awal Lokak 0 itu sudah meluangkan waktunya, padahal waktu itu adalah liburan Pak ya. Jadi Lokak 0 itu hari Sabtu saya minta izin untuk mengikuti, alhamdulillah beliau hadir dan tepat waktu sampai pulangnya Bapak. Dan saya merasa sungkan sekali karena ternyata di Lokak 0 itu kepala sekolah diajak juga untuk bermain. Nah itu yang membuat, tapi beliau nggak apa-apa Bu, ini adalah bentuk dukungan kami dan mudah-mudahan ilmu yang diperoleh Ibu itu bisa ditularkan pada teman-teman yang lain. Nah untuk teman-teman alhamdulillah luar biasa sekali juga Pak, sangat mendukung, mensupport dan juga siswa. Karena kemarin kebetulan untuk aksi nyata saya juga membutuhkan testimoni untuk siswa dan alhamdulillah siswa juga bersedia karena saya pun sebelum mengikuti pendidikan ini juga sudah melakukan seorang guru itu adalah menuntun tadi, sehingga anak-anak tidak susah untuk memberikan testimoni. Alhamdulillah luar biasa sekali. Nah, berarti saya selaku pengajar praktek juga apresiasi kepada Bapak kepala sekolah, ekosistem sekolah yang sudah banyak mendukung sampai bulan pertama ini ya. Dan saya juga mengapresiasi Ibu Ustin ya, Ibu Titin dan Pak Ustin yang sudah belajar daring, tidak pernah terlambat ya, dan juga orientasi sudah datang dengan maksimal, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman belajar di saat dilakukan karya orientasi. Saya sangat mengapresiasi itu. Mungkin saya terus akan membantu Bu Titin dalam kegiatan pendampingan individu ini dengan loka karya berikutnya. Ada satu hal Pak boleh saya untuk apa yang saya lakukan 1 bulan ke depan, terutama bentuk dukungan dari pengajar praktek Pak. Karena pengajar praktek ini dalam hal ini Bapak Soleh itu selalu memberikan dukungan baik itu dalam via WA, karena fasilitator juga sebenarnya memberikan dukungan Pak, karena fasilitator itu kan di online ya Pak. Nah sementara Pak Soleh ini selaku pengajar praktek kami alhamdulillah luar biasa sekali, mulai dari awal selalu mengingatkan dudek terus ini dan semuanya alhamdulillah itu sangat membantu kami dalam satu kelompok itu mengerjakan tugas-tugas. Terima kasih banyak Bapak.